Masjid yang merupakan tempat beribadahnya kaum muslimin juga memerlukan sound system karena di masjid dikumandangkan azan agar terdengar ke wilayah sekitar, digelarnya sholat berjamaah dengan banyak orang, diadakannya pengajian-pengajian, dan lain-lain. Melihat dari aktivitas-aktivitas itu, maka sound system macam apa sebenarnya yang diperlukan di masjid? Jika melihat dari kebutuhannya, maka yang diperlukan di masjid atau musola sebenarnya hanyalah sistem amplifier public address. Apa itu public address? Sistem amplifier public address adalah sistem yang lebih memprioritaskan kejelasan tersampainya informasi dari speech atau bicara orang kepada publik. Sistem ini tidak membutuhkan kriteria hi-fi atau high fidelity dan tidak memerlukan pemisahan kanal stereo, karena asalnya sistem ini memang tidak bertujuan untuk mengumandangkan musik atau bunyi-bunyian nada. Amplifier public address tradisional dibuat untuk prioritas menguatkan vokal bicara, yaitu pada area frekuensi audio di antara 300 Hz hingga 3 kHz. Meskipun public address telah berkembang, tetapi public address tradisional lebih rasional untuk diterapkan di rumah ibadah semisal masjid. Kecuali muazin, di masjid dibutuhkan suara imam atau khotib yang jelas detilnya. Tidak diperlukan efek suara seperti reverb, echo, dan lain-lain. Juga tidak diperlukan fasilitas stereo dan input mic yang sangat banyak. Karena itu penggunaan audio mixer hi-fi stereo seperti ini sebenarnya hanyalah kesia-siaan saja. Fungsi mixer pada amplifier public address sebenarnya sudah cukup memadai. Di banyak kasus, penambahan mixer tambahan justru memperparah kejelasan suara pembicaraan di masjid. Selanjutnya, untuk mendukung kejelasan suara imam dan khotib, speaker yang digunakan juga seharusnya speaker khusus public address, bukan speaker-speaker besar seperti ini. Apalagi yang begini. Emang mau ngapain, bro? Mau dangdutan? Ada banyak jenis speaker public address, diantaranya adalah: yang pertama, speaker tipe horn yang berimpedansi 16 ohm, biasanya digunakan untuk di luar ruangan atau di menara masjid. Yang kedua, wall speaker atau speaker dinding yang berimpedansi 8 ohm untuk penggunaan di dalam ruangan. Yang ketiga, kolom speaker atau speaker kolom yang impedansinya bisa diatur 4 ohm, 8 ohm, atau 16 ohm. Speaker ini bisa digunakan untuk di dalam ruangan juga di pelataran masjid. Sekarang, mari kita bicara ke instalasinya secara keseluruhan. Ada dua macam model instalasi sound system masjid yang paling umum diterapkan di berbagai masjid dan musola. Yang pertama, model 2 mixer terpisah. Pada model ini, penyuaraan untuk speaker ruangan dan speaker luar atau speaker horn tower dipisahkan. Speaker dalam ruangan dikemudikan oleh amplifier dengan input dari 2 mikrofon atau lebih. Mikrofon untuk penyuaraan di dalam ruangan ini biasanya digunakan untuk imam, khotib, ataupun yang lainnya. Sedangkan speaker horn di atas tower dikemudikan oleh amplifier yang lain lagi dengan input 2 mikrofon. Mikrofon ini biasanya digunakan untuk azan dan iqomat. Bagaimana pemasangan speaker untuk ampli pertama dan ampli kedua? Untuk ampli pertama, jika di dalam ruangan digunakan 2 speaker dinding 8 ohm, maka kedua speaker bisa langsung disusun paralel seperti ini. Speaker disambungkan ke terminal 4 ohm dan common pada ampli. Untuk 2 speaker seperti ini, ampli yang dipakai tidak boleh terlalu besar, tapi disesuaikan dengan kemampuan daya speaker.
Biasanya 60 watt saja sudah cukup. Untuk 4 speaker bisa saja digandeng 2 ampli seperti ini. Blackout ampli 1 dihubungkan ke input aux ampli 1B. Volume aux ampli 1B perlu disesuaikan agar level semua speaker sepadan. Poinnya adalah speaker yang terpasang pada setiap ampli harus matching dengan output ampli, yaitu 4 ohm. Inilah yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya, jika diinginkan satu ampli untuk 4 speaker, maka bisa digunakan speaker kolom yang semuanya diparalel seperti ini. Setiap speaker diset pada impedansi 16 ohm. Atau kombinasi dengan 2 ampli seperti ini. Bagaimana jika menggunakan 8 speaker dinding? Begini, setiap 2 speaker diseri terlebih dahulu. Hasilnya digabungkan secara paralel. Amplifier yang digunakan harus cukup kuat, setidaknya di atas 100 watt. Selanjutnya, untuk pemasangan speaker pada ampli 2 tidaklah sulit. Karena speaker horn berimpedansi 16 ohm, maka semuanya tinggal diparalel saja, maksimal 4 speaker. Yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan daya speaker dengan output ampli. Jika ampli yang digunakan 100 watt, maka speakernya 4 kali 25 watt. Boleh juga 4 kali 50 watt, atau 2 kali 25 watt plus 2 kali 50 watt. Tetapi jika ampli yang digunakan 200 watt, maka speakernya harus 4 kali 50 watt. Bagaimana jika speaker horn lebih dari 4? Tambahkan saja satu ampli lagi seperti ini. Masih kurang banyak? Emang mau ngapain bro? Mau konser? Berikutnya, model instalasi yang kedua, yaitu model satu mixer terpusat. Model instalasi ini lebih sedikit diterapkan dan biasanya diterapkan hanya pada masjid atau musola kecil. Hanya ada satu ampli yang menjadi mixer, selebihnya adalah penggandengan untuk memperbanyak speaker. Tentang cara pemasangan speaker untuk setiap ampli tidak beda dengan yang telah diulas. Sebagai bagian akhir perlu diingatkan hal-hal penting berikut ketika membuat instalasi speaker. Pertama, penyambungan polaritas plus dan minus speaker tidak boleh terbalik-balik, harus sesuai petunjuk. Polaritas yang terbalik-balik bisa menimbulkan masalah sound yang cukup serius. Kedua, kabel yang digunakan bukan kabel kecil untuk menghindari resistansi liar yang terlalu besar. Ketiga, pertimbangkan jumlah speaker dan tata letaknya untuk menghindari dengung feedback dan pantulan akustik yang terlalu banyak. Sampai di sini selesai dulu ulasannya. Jika ada pertanyaan, kita diskusi melalui kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.